udah selesai goreng pisang nih. Sekarang aku mau makan ini sambalnya, sambal roa. Jadi aku mau cerita apa ya, aku hampir diperkosa waktu SMA. Kalau udah nonton yang part 1 pasti tahu dong ceritanya ke gimana. Aku mau cerita waktu itu pas dia udah ketahuan kayak gitu, dia sempat SMS omaku, dan dia bilang kalau dia mau nikahin aku, sedangkan umurnya dia itu cuman beda 2 atau 3 tahun atau 4 tahun sama papaku, dan itu nggak mungkin banget terjadi. Itu nggak mungkin banget gue nikah sama orang tua yang waktu itu aku kelas 3 SMA, anaknya juga waktu itu kelas 3 SMP, ada yang kelas 3 SMP, dan anaknya juga cewek gitu. Dia udah cerai sama istrinya, entah gimana istrinya mungkin yang ninggalin dia kalau nggak salah. Dan nggak gitu aja, selain dia SMS om aku, dia telepon om aku, bahkan dia sempat SMS gini ke aku, kenapa kok kamu tega gitu kan, kenapa kok kamu tega sama aku, kenapa harus dibilang gitu ke orang lain. Dan di situ aku cuman bilang, sorry, emang harus kayak gitu. Seandainya nggak ada yang aneh-aneh, kita baik-baik aja. Lagian maksudnya aku ngargain dia orang tua. Kita di gereja juga, apaan sih lalat, kita di gereja juga dia ada gitu loh. Jadi nggak ada alasan yang buat aku curiga, itu nggak ada sama sekali. Karena kenapa, dia kalau di gerejanya kita itu ada yang namanya Pathfinder. Dia salah satu ya yang di atas, ya udahlah nggak usah disebutin lagi. Jadi untuk rasa curiga, untuk rasa ini sama dia itu, prasangka buruknya itu nggak ada sama sekali gitu loh, nggak ada sama sekali rasa curiga atau gimana sama dia, enggak. Jadi I think that's fine. Kenapa nomorku ada sama dia? Karena waktu itu dia yang pegang kelompok aku, dan waktu itu dia sempat ngajarin inilah. Jadi kayak udah biasa-biasa aja, yang namanya juga orang satu jemaat, satu gereja gitu, pasti nggak punya pemikiran yang aneh-aneh gitu loh. Ya udah, karena kejadiannya dia udah di ini sama kakakku, udah ditonjok sama kakakku, dan dia kayak nggak terima gitu. Dia sempat nyumpahin aku. Dia bilang gini, nanti kamu bakal rasa sendiri akibatnya, kamu akan tahu sendiri akibatnya, kamu akan tanggung sendiri akibatnya, karena kamu udah buat dia malu. Dia bilang, karena aku udah buat dia malu, jadi aku harus tanggung jawab, maksudnya gitu. Dan aku sih bilang ke dia, itu nggak mungkin gitu loh. Dan aku tuh jadi orang takut banget ketemu orang gitu, bahkan aku malu banget, dan aku takut sama dia sampai sekarang. Dan dulu tahun 2018 kali ya, waktu itu ada penamatan di kampusku kan. Kalau ada graduation di kampusku itu
keluarga-keluarga anak-anak yang ada di situ atau gimana atau apanya begitu kan bebas datang tuh di kampus kalau ada acara. Nah mereka datang, dan waktu itu aku lagi di rumah dosen. Dia lewat dengan mobil EO dan dia berhenti di depan dan bilang, "Hai cewek," dan aku langsung lari ke dalam rumah. Dan satu kali aku juga ke Manado, kota Manado. Ini kita tuh kayak ada di pedesaan, bukan desa juga, bahkan di Kabupaten Minahasa. Ke Manado, aku ke Manado. Di sana nggak sengaja, nggak tahu kita naik ini kendaraan umum. Jadi pas nyampe ganti kendaraan kan, pas mau ini ke 45 ke Malalayang waktu itu nggak salah, ternyata drivernya dia. Jadi aku nggak jadi naik dong. Aku bilang ke temanku, ya udah kalian aja, udah aku nggak mau, aku mau balik aja. Aku udah nangis dong di situ. Terus dia dari dalam mikrolet dia bilang gini ke aku, nggak bakal ku perkosa kamu, nggak bakal ku apa-apain kamu, di sini tuh banyak orang, nggak apa-apa naik aja. Tapi ya namanya aku nggak mungkin dong, rasa traumaku itu masih ada, rasa takutku tuh masih ada. Dan aku turun, aku malah nangis, aku peluk sepupuku, aku bilang gini, aku nggak mau terus lagi jalan, udah kita pulang ke Air Madidi aja gitu. Terus dia bilang, "Kakak apaan sih, kita tuh udah nyampe sini loh, udah deket banget sama tujuan kita, udah ayo." Dan di situ aku tuh udah blank. Dan tiba-tiba datang lagi mikrolet yang lain. Jadi kita masuk di itu, naik yang satunya, ya udah itu pergi. Dan masih sering sih aku lihat dia lalu lalang di kampus, jemput anak kuliahan, mungkin itu anaknya juga, nggak tahu. Dan buat kalian, apalagi nih cewek-cewek, jangan terlalu dekat sama siapapun laki-laki yang nggak dikenal. Biarlah pengalaman saya jadi pengalaman saya pribadi, dan I think saya nggak bakal lupa sama sekali itu. Dan itu hal yang paling memalukan, yang paling nggak tahu lagi mau ngomong kayak gimana lagi. Udah, pokoknya aku malu sama keluargaku, aku malu sama guru-guruku, aku malu sama teman-temanku semua. Tapi balik lagi, aku sama dia nggak ngapa-ngapain. Jadi I think itu ngapain gue malu, dia yang harusnya malu karena mau merusak anak orang. So guys, thank you for watching, bye bye. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Oke, bye bye, bye bye.